seperti firman Tuhan, tetapi kamu akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kita, menjadi saksi dalam kehidupan kita, dimulai dari keluarga kita, tetangga, akan sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Siapkan hati kita, saudara. Kita akan menerima kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Kami buka hati kami untuk Roh yang hidup.
penuhi kami dengan urapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Engkau telah membaca tanah hati kami. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan urapan kuasa, wibawa, dan otoritas. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Biarlah kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang hebat, nama Tuhan yang dahsyat, nama Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, hari ini kita ada bersama-sama berkumpul, bukan saja hari Minggu, tapi di sini kita merayakan tentang Pentakosta. Pentakosta berarti 50 hari. Artinya 50 hari dalam bahasa aslinya. Jadi menantikan 50 hari dalam pergumulan, dan di situ kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan, janji Tuhan itu akan digenapi. Di mana janji itu diberikan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, menantikan janji Tuhan untuk digenapi. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong bagi kita. Siapa itu penolong? Dia adalah Roh Kudus. Dia yang akan menemani kita, Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita. Tuhan Yesus ada di surga, Bapa ada di surga, tetapi Roh Kudus ada di bumi. Untuk apa? Untuk menolong kita. Di sini dikatakan bahwa janji itu digenapi hari ini. 2000 tahun yang lalu janji itu digenapi. Di situ dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan, kita membaca di dalam Kisah pasal 2
Nah, di situ kita akan melihat bahwa terjadi hari Pentakosta itu, ya, ketika semua orang lagi berkumpul bersama. Dan di situ kita lihat dalam Kisah Rasul 2 mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau kita perhatikan ketika tiba hari Pentakosta itu, semua orang lagi berkumpul seperti ini, ya. Mereka berkumpul menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, dan di situ terjadi tiupan angin yang keras turun dari langit, seperti bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah seperti kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada satu perubahan yang luar biasa, ada satu perubahan yang hebat dalam diri masing-masing. Ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada perubahan. Tuhan merubah kehidupan kita yang lama menjadi satu kehidupan yang baru. Yang tadi mereka adalah orang Yerusalem, ya, tapi mereka bisa tahu berbagai macam bahasa, mereka bisa berbicara berbagai macam bahasa. Nah, di situ coba perhatikan baik-baik. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang lain adalah bahasa-bahasa yang ada penduduk yang saat itu mulai ada berkumpul di Yerusalem. Ya, mereka berkumpul di sana semua. Untuk apa? Untuk merayakan hari panen raya. Ya, jadi bukan hanya, tetapi tepat pada waktunya Tuhan memakai murid-muridnya, mereka yang 120 orang, mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau kita perhatikan lagi, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi banyak orang yang berkumpul datang dari berbagai penjuru dunia. Untuk apa? Untuk merayakan. Dan di situ terjadi, kalau kita perhatikan baik-baik, mereka apa? Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang
dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, waktu baru pukul 9 pagi, gak mungkin orang Yahudi minum anggur di waktu itu. Mereka punya tradisi anggur, mungkin mereka minum pada waktu malam hari. Ya, jadi kalau mereka mabuk di malam hari, bukan di pagi hari. Pagi hari itu waktu untuk bekerja. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Petrus di situ, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata-kata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, kebiasaan mereka tidak minum anggur di pagi hari, tetapi di malam hari. Habis minum mereka bisa istirahat. Nah, itu yang terjadi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Berarti apa? Janji itu sudah ada sebelum Tuhan Yesus ada. Nabi Yoel dari perjanjian lama, janji itu sudah diberikan, dan janji itu ditepati ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka mempersiapkan diri dalam waktu 10 hari. Nah, jadi ketika hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan rohnya, dan roh itu diberikan untuk apa? Untuk satu perubahan dalam hidup kita. Dia yang akan menemani kita, dia yang akan memimpin kita, dia yang akan tinggal bersama-sama dengan kita, dia yang akan berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita susah, kita berteriak Tuhan Yesus tolong. Yang datang bukan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus yang ada dalam kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula Roh Tuhan tinggal dalam kita. Roh Tuhan memimpin kita, Roh Tuhan menuntun kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan menuntun kita, dia yang akan memimpin kita, sehingga kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Kita berjalan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ketika Tuhan Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka semua ketakutan. Karena apa? Takut mati. Ya, mereka semua ketakutan dan takut mati. Mereka sembunyi-sembunyi. Tetapi mereka tetap dikejar, mereka tetap diburu. Nah, itu yang terjadi. Padahal tidak ada yang memburu mereka, tapi mereka ketakutan. Nah, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu keberanian percaya yang luar biasa. Mereka boleh dipenuhi dengan kekuatan, dengan urapan, dengan kuasa yang begitu dahsyat. Itu yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Sehingga Petrus berdiri dan berkata bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur. Karena apa? Karena mereka dipenuhi oleh kuasa dan urapan Tuhan. Mereka dipenuhi oleh satu pribadi yang namanya Roh Kudus, tinggal dalam hidup mereka, memimpin mereka, menuntun mereka, dan mulai hari itu Roh Kudus akan tinggal di bumi dan Dia menuntun kita semua.
Ya, Dia memimpin kita semua. Ketika kita berdoa, kita bilang Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus Roh Kudus akan tolong kita. Dia memberikan kita kekuatan baru. Dia memberikan kita semangat baru. Dia menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Ketika kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan baru. Ketika kita menghadapi segala situasi yang sukar, Roh Kudus ada di sana. Dia yang akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ya, seperti lagu bilang, saat ini ada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Tuhan akan memberikan jawaban buat kita. Siapa yang memberikan? Bukan Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita. Mereka itu satu pribadi, tiga di dalam satu. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam kita, Dia yang akan memimpin kita. Jadi jangan pernah kita mendukakan Roh Tuhan di dalam kita. Dia akan mundur daripada kita dan Dia akan membuat apa? Dia akan meninggalkan kita. Ketika Roh itu meninggalkan kita, hidup kita serasa susah dan sulit, sukar dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kalau kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau dari kita, satu perubahan yang luar biasa. Kita minta Tuhan penuhi kita, kita minta Tuhan sehingga ada kuasa untuk kita bangkit berdiri teguh, berdiri kokoh dalam menghadapi segala situasi hari-hari. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari ini bukan hari-hari yang sukar atau yang sulit, tetapi hari-hari ini hari-hari yang benar-benar kalau kita perhatikan harga-harga barang begitu melonjak tinggi. Ya, dolar begitu naik. Kemarin saya lihat 17.700 lebih. Ya, dalam satu hari dia naik ada 100 perak, 200 perak, dan itu luar biasa. Memang kita tidak berurusan langsung dengan dolar, tapi akibat dari kenaikannya, ya, harga sayur di pasar, ya, cabai. Kemarin saya tanya adik saya, dia bilang cabai harga 80.000 itu di kampung, ya, di Atambua sana di kampung, jauh di sana. Tapi cabai 1 kilo 80.000, mahal. Saya ingat waktu masih kuliah dulu kita pernah tanam cabai, dan masa tahun 97-98 itu tanam cabai bawa ke pasar dan cabai itu tiba-tiba melonjak tinggi. Dari harga yang 1.000 perak tiba-tiba naik sampai 22.000 sekilo. Berasa karena setiap hari, setiap pagi saya harus antar ke pasar. Itu satu karung besar begini bawa ke pasar. Jadi ketika panen itu harus panen tiap hari. Kalau dia sudah berbuah, kita harus panen tiap hari. Nah, saudara tahu itu sangat-sangat mahal. Nah, sekarang kita butuh nggak? Kira-kira butuh. Semua orang butuh makan, semua orang butuh minum. Nah, harga-harga di pasar semakin melonjak tinggi. Pengaruh karena kenaikan dolar dan segala macamnya. Bahan bakar yang tiba-tiba dari saya berasa kemarin itu dari 13.000 lebih solar atau DEX itu tiba-tiba hampir 30.000. Kalau di Ultimate, saya bisa isi di Ultimate, itu harganya dari 13.000 lebih sampai 30.000 lebih. Nah, kemarin agak turun sedikit, turunannya berapa ratus perak. Sudah bisa bayangkan 1 liter 30.000. Nah, kita yang biasa isi solar di mobil, dia udah setengah itu kita hanya isi hanya 100.000, 200.000 biasanya.
Tapi sekarang kita harus ngisi 1/4 itu aja udah 300.000 lebih. Perasa nggak kira-kira? Perasa. Semakin sulit, semakin susah. Nah, terus kita harus mendapatkan duit dari mana? Menghasilkan duit dari mana? Susah untuk menghasilkan duit. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita ada bersama, Roh Kudus ada di dalam kita nggak perlu takut mengenai itu. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan menolong kita dalam menghadapi situasi-situasi yang demikian. Amin. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berharap sama Tuhan, berteriak Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita, membawa kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia tidak akan membiarkan kita melangkah sendiri di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit. Amin. Ketika bangsa Israel menghadapi situasi yang seperti ini, ya semua orang berteriak, tetapi Tuhan bikin hal yang luar biasa. Jadi oleh sebab itu Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya begitu besar terhadap kita. Kalau kita perhatikan hidup kita sebelum-sebelumnya, begitu besar Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memimpin kita. Kesulitan apapun, semua terselesaikan dengan baik. Amin. Jadi hari-hari ini jangan takut, ya, jangan takut dalam menghadapi segala situasi. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita. Setiap hari kita minta Tuhan penuhi kita, selalu baru setiap hari. Karena Tuhan bilang apa? Besar kasih setia. Tuhan mau apa? Selalu baru setiap hari. Berkat-Nya selalu baru setiap hari. Tuhan tidak kasih berkat yang lain, Tuhan tidak kasih barang yang bekas, tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kita. Karena apa? Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kita punya kuasa, kita punya power yang hebat. Jadi kalau ada hal-hal yang demikian, kita tinggal berdoa, kita tinggal tangkih dalam nama Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan kita. Ya. Coba kita lihat mulai dari ayat Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itu diberikan bukan hanya untuk kita secara pribadi, tetapi Tuhan mau ada satu perubahan yang luar biasa dari hidup kita. Itu akan memberkati orang di sekeliling kita, dalam rumah tangga kita, di Yerusalem. Berarti bicara tentang mulai dari dalam rumah tangga kita, baru dia mulai keluar tetangga kita, orang-orang sekeliling kita yang ada bersama-sama dengan kita, teman-teman kita, dan itu akan keluar terus, mengalir terus sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dikatakan apa? Ujung bumi yang dikatakan di sini adalah Indonesia. Ya, Papua yang paling timur sana. Ambon. Itu bicara tentang
Tapi waktu itu mungkin bukan namanya Indonesia, ya, tetapi waktu itu sudah dikenal. Karena apa? Banyak harta, banyak rempah-rempah, banyak hasil-hasil yang dibawa dari sini ke Yerusalem. Dan saya tahu kalau kita perhatikan di Bait Allah itu ada persembahan-persembahan yang dibawa ke Bait Allah. Itu salah satunya adalah cendana. Cendana itu hidup hanya di 3 wilayah, India, Timur, dan Sumber. Itu hasil yang sangat luar biasa, dan itu yang dipakai oleh Salomo dibikin apa? Kursi, tahta dari kayu cendana. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan, Indonesia sudah terkenal dari zaman purba kala, ya, dari zaman yang sangat-sangat jauh, ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita kembali lagi, berarti apa? Tuhan mau berita tentang Injil itu tersebar sampai ke ujung bumi, ya, sampai ke ujung bumi. Karena apa? Tuhan sendiri yang telah memilih kita menjadi saksi, ya, dari hidup kita, dari perkataan kita, dari seluruh keberadaan kita, kita menjadi saksi Kristus. Tidak perlu kita bicara dari apa saja yang kita sampai apa saja yang kita, orang bisa lihat dari hidup kita. Mereka akan bisa percaya sama Tuhan, berubah. Karena apa? Hidup kita telah diubahkan, hidup kita telah dipulihkan. Karena apa? Kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah berjumpa dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita melihat bahwa apa yang Tuhan rindukan itu terjadi. Bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi orang-orang di sekeliling kita, bahkan sampai ke ujung bumi, mereka pun harus mengalami. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan datang kalau sampai seluruh bumi sudah mengenal Injil. Berarti apa? Yang sampai daerah-daerah terpencil pun sudah mengenalkan Injil Kristus, sudah mendengar. Bukan mengenal saja, hanya mendengar saja. Nah, oleh sebab itu banyak penginjilan terjadi. Kemarin kita punya pos cukup banyak di 35 pos yang ada di wilayah, berbagai wilayah. Itu luar biasa dari Papa dan tim waktu itu membangunnya. Jadi ada di Lampung, di Sumsel, itu lumayan banyak, sampai ke Nias, terus sampai ke Kalimantan, sampai ke Kupang. Ada 35 pos yang awalnya ditempatkan 1 orang 2 orang di sana, dan hari ini mereka sudah punya gereja, punya gedung sendiri. Dan hari ini kita juga sudah stop untuk mendukung mereka. Karena apa? Mereka sudah bisa berdiri sendiri. Itu luar biasa. Berarti apa? Injil itu yang mulai dari sini, dia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Saudara mau dukung ini? Halo? Amin. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di garis depan, yang menginjil di sana. Bukan hanya di sana, tapi seluruh wilayah Indonesia ini, biar boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa Tuhan mau ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti ada perubahan yang hebat dalam hidup kita. Ada kuasa. Di situ dikatakan bahwa apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan mau berita tentang Injil itu, berita tentang kebenaran firman Tuhan itu, bukan hanya kita saja yang mengalami atau hanya kita saja yang mendengar, tetapi itu akan tersebar kemana-mana sampai ke pelosok daerah pun di Indonesia ini. Semua orang harus mendengarkan firman, dan di situ baru nanti Tuhan sendiri akan datang menjemput kita. Kita tidak tahu waktunya, kapan waktunya, tapi kita persiapkan diri saja, ya. Karena Tuhan bilang tidak lama lagi Tuhan akan datang menjemput kita, orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Oke. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mempersiapkan diri kita. Kita meminta Tuhan untuk penuhi kita dengan urapan. Kita meminta Tuhan penuhi kita dengan kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setia yang hebat, yang dahsyat, dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami rindu dipenuhi oleh kuasa Roh, sehingga kami diperlengkapi. Haleluya. Tapi sebelum kami diperlengkapi, mari Bapak Ibu boleh ambil waktu sesaat untuk kita berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita buka hati, kita serahkan setiap persoalan masalah kita di hadapan Tuhan. Kita beres, Tuhan ampuni kita, Tuhan basuh kita dengan darah, dan kita minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, sehingga kita mengalami satu perubahan yang hebat dalam hidup kita. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kita dipenuhi oleh kuasa. Haleluya. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Engkau melihat kami. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah. Mungkin lewat perkataan kami, mungkin lewat pikiran kami, mungkin lewat segala hal-hal itu. Tuhan ampuni kami. Lewat perbuatan-perbuatan kami, ampuni kami. Basuh kami dengan darah. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakan kami di hadirat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau telah memulihkan kami Bapa. Kami siap untuk dipenuhi dengan urapan. Kami siap untuk dipenuhi dengan kuasa mengalir dalam setiap kami Bapa. Sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi menjadi orang-orang yang biasa, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami. Nyatakan pemulihan, nyatakan hadirat dan lawatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian Roh Kudus penuhilah kami.
melayani Bapa, bergandeng tangan bangun kerajaannya. Kangen kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Roh Kudus, penuhilah kami bersatu dalam urapan-Mu, bersama melayani Bapa dalam satu roh, dalam satu jiwa. Roh Kudus, satukanlah kami, singkirkan segala perbedaan, bersatu melayani Bapa, bergandeng tangan, bangun kerajaannya. Dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Meninggikan, memuliakan nama-Nya.
jiwa. Roh Kudus, satukanlah kami, singkirkan segala perbedaan, bersatu melayani Bapa, bergandeng tangan bangun kerajaannya. Peganglah tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapanmu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan namanya. Tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapanmu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan namanya. Meninggikan, memuliakan namanya. Meninggikan, memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu, kita berdoa, kita minta urapan turun atas kita masing-masing. Kita minta kuasa Tuhan yang memenuhi atas kita. Tuhan terima kasih. Terima kasih bahwa Kau melihat kerinduan kami semua yang ada di tempat ini. Lepaskan urapan dahsyat atas kami semua. Lepaskan urapan mengalir atas kami semua dengan kekuatan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima urapan dahsyat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami akan masuk di hari-hari, kami boleh melangkah di hari-hari yang ada di depan ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sebagai penolong yang ada bersama dengan kami. Engkau menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit ini, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau penuhi kami dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu mengalir, kuasa nyata di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh berdiri kuat, kami boleh berdiri kokoh di hadapan-Mu Tuhan, menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan beserta dengan kami. Engkau ada di depan kami, Engkau ada di sekeliling kami Tuhan. Engkau menopang kami dari belakang, mendorong kami terus maju bersama-sama dengan Engkau. Iman kami terus tetap kuat. Kami terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam sejahtera kembali. Kita akan memberikan persembahan.
setiap persembahan kami yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau telah penuhi kami di dalam nama Yesus. Tuhan, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melangkah di hari-hari ini. Kami mampu Tuhan, karena Engkau ada beserta dengan kami, Engkau ada di sekeliling kami, Engkau ada di belakang kami, mendorong kami terus maju di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini Tuhan. Biar kami kembali dari tempat ini bukan lagi biasa-biasa, tapi kami menjadi orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada masalah, mungkin ada karena sakit penyakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan pemulihan. Mungkin mereka ada yang di luar kota pun Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Engkau pimpin dan tuntun mereka dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang dilakukan hari-hari ini. Tetap Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan mereka di atas mereka Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka, Engkau telah menetapkan untuk memimpin kami semua, memimpin bangsa ini. Mari Tuhan Engkau sendiri memberkati mereka sehingga mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin GBI Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan sinode-sinode yang lain pun Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Segala urusan yang kami
kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, sehingga apa yang kami selesaikan di waktu-waktu yang lalu sampai pada hari ini, Tuhan, semuanya boleh terselesaikan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, segala yang menghambat menghalanginya telah dipatahkan, telah dihancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata bahwa harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu telah dipindah, ditangankan. Kami terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan terpuji-pujilah Kau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan urapi kami semua, Tuhan. Penuhi kami semua dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga dan terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.